Tahun 3070, dunia tak lagi sama. Tidak ada lagi taman-taman hijau yang menyejukkan. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang peradaban yang runtuh, kota-kota yang mati, dan jalanan yang tertimbun oleh lautan sampah. Asap dan polusi menggantung tanpa harapan. Angin yang berhembus tidak lagi membawa kesejukan, melainkan aroma busuk limbah yang tak pernah terurai. Di antara puing-puing peradaban, beberapa orang yang tersisa masih mencoba bertahan. Mereka bukan pejuang, hanya sekelompok kecil manusia yang bertahan hidup di dunia yang dipenuhi sampah. Mereka menyapu jalan yang tak pernah benar-benar bersih, membuang sampah yang terus datang tanpa akhir. Di tengah keputusasaan itu, sampah di mana-mana. Kita sudah membersihkan tapi tidak pernah habis. Dia sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Aku sudah tidak tahan. Semuanya dipenuhi oleh lautan sampah. Tapi kita ini hanya berlima. Bagaimana cara kita melawan sesuatu yang sudah merajalela selama berabad-abad? Jadi apa gunanya figur penyelamat dunia yang ada di tengah kota itu? Kata orang, dia adalah orang yang menyelamatkan kita dari banyak bentuk polusi. Mana buktinya? Kita masih hidup di tengah dunia yang kotor. Demi dewa. Semuanya diam! Kita nggak boleh nyalain satu orang atau salahin semua orang. Dunia kita kayak gini tuh tanggung jawab kita. Andai aja kita bisa balik ke masa lalu, terus kasih tahu sama mereka gimana keadaan dunia kita saat ini kalau mereka nggak berubah dari dulu. kalian mengeluh kepada langit. Tetapi apa yang kalian lakukan untuk mengubahnya? Manusia telah merusak dunia ini, dan kini kalian meminta keajaiban. Kalian ingin perubahan? Maka aku beri kalian tugas. Pergilah ke tahun 2025, saat dunia belum sepenuhnya tenggelam dalam lautan limbah. Ajarkan mereka tentang zero waste dan 5R. Refuse, reduce, reuse, recycle, dan roll. Sebelum terlambat. Pagi mas. Pagi mas. Mau pesen Indomie satu. Oke. Minumnya kental manis satu. Minumnya kental manis. Oke. Tunggu ya mas. Siap. A few minutes later. Ini mas, makanan udah jadi. Sudah jadi. Wah, terima kasih banyak. Mau pakai sendok nggak mas? Tolak. Pakai ini aja. A few minutes later. Ini mas, minumannya udah jadi. Mau pakai sedotan nggak mas? Tolak. Pakai ini aja. Nice. Much later. Ini aja mas. Pakai plastik kak? Tolak. Pakai ini aja. Oh, nice. Mau pakai stoknya nggak mas? Jangan. Gak usah deh mbak. Ya udah. Refuse. Tolak penggunaan barang sekali pakai seperti sedotan plastik dan kemasan plastik. Dengan menolak, kita bisa mengurangi sampah sejak awal dan menjaga lingkungan supaya lebih bersih. Kenyang banget. Masih banyak nih. Kenapa ditinggal? Tadi saya lapar banget. Terus pesennya kebanyakan deh. Faktanya begini loh. Limbah atau sisa makanan dapat terjadi baik selama proses produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi.
Kebanyakan dikarenakan membeli dan menyiapkan makanan terlalu banyak, atau perdagangan dan pemesanan berlebih di toko makanan dan supermarket. Akibatnya, limbah makanan yang terbuang menghasilkan gas metana, gas yang lebih kuat daripada karbon dioksida. 1 ton sampah organik menghasilkan 50 kg gas metana. 3,3 miliar ton emisi gas rumah kaca dihasilkan dari limbah makanan. Limbah makanan secara global pada tahun 2013 berjumlah hampir sepertiga dari total makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia. Maka dari itu, yuk sama-sama berusaha untuk mengurangi limbah makanan. Berbagai pihak mulai dari supermarket, gerai makanan, restoran besar, dan konsumen secara individu perlu berinisiatif untuk mengurangi limbah makanan. Lain kali aku bakal hati-hati deh pesan makanannya, Kak. Nice. Wah, rumahnya besar banget ya. Wah, rumahnya nyaman banget ya. Tapi siang-siang bolong begini, kenapa lampunya pada nyala ya? Biar terang aja sih, terus kan nggak bayar. Faktanya begini loh. Berdasarkan laporan dari Climate Transparency Report, sumber energi listrik dari energi terbarukan masih minim di Indonesia. Tercatat, sumber tenaga listrik dari energi terbarukan baru mencapai 19%. Di sisi lain, bahan bakar fosil mendominasi sumber energi listrik di Indonesia, dengan 81% berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Penggunaan bahan bakar fosil ini dapat menyebabkan polusi udara, air, dan tanah. Matikan lampu jika siang hari dan gunakan air secukupnya. Kak, partikel plastik ini bisa nyebabin limbah plastik selama ratusan tahun loh. Oh ya? Bukannya ini tinggal dibakar terus hilang ya? Nah, kalau dibakar juga berbahaya, Kak. Jadi, kalau dibakar, itu bakal bisa nyebabin zat-zat beracun seperti dioksin dan furan yang bisa menyebabkan gangguan penyakit, kanker, dan lainnya. Pokoknya berbahaya deh, Kak. Kayak gini nih, Kak. Nah, gitu, Kak. Terus kap plastik kayak gini bahayanya apa? Nah, kalau kap plastik ini bisa nyebabin limbah sampah plastik selama ratusan tahun, dan juga bisa aja tuh mikroplastiknya berada di dalam makanan kita gitu. Kayak gini, Kak, visualnya. Terus cara ngatasinnya gimana? Nah, dengan tumbler ini kakak bisa pakainya berulang kali dan tidak menyebabkan limbah plastik yang berlebihan. Ah, kok nggak bisa nyala sih? Kamu siapa? Ini bisa diperbaiki. Bapak tahu nggak sih kalau Bapak buang kipas ini bisa nyebabin limbah elektronik yang banyak dan bisa mencemarin lingkungan? Gimana kok kita coba perbaiki dulu, Pak? Oh, boleh. Nah, ini Pak, sudah bisa dipakai lagi. Wah, dahsyat sekali sampai kumis saya terbang. Ya Pak, jadi nggak perlu dibuang lagi, nggak perlu beli baru, kita bisa pakai ulang lagi dengan cara diperbaiki. Oh, keren ya. Bentar Bu. Jangan dibuang, ini bisa dipakai lagi. Udah busuk itu bajunya. Nah, ini bisa buat kain lap, contoh keset juga. Pinter ya kamu dek, barang yang udah jelek jadi bisa dipakai lagi. Iya, itu kembali dari reuse Bu. Jadi barang yang udah nggak bisa digunakan bisa dipakai lagi. Lah, kenapa ditangkap? Ini masih bisa jadi barang yang berguna. Kalian mau tahu ini bisa jadi apa? Yuk ikutin aku. Ubah jeans lama jadi dompet unik dan ramah lingkungan. Simple, stylish, and zero waste. Bisa untuk simpan uang juga loh. Sedotan plastik bekas minuman di warung sering berakhir di tempat sampah. Padahal siapa sangka kalau limbah ini bisa dimanfaatkan menjadi wadah pernak-pernik yang estetik dan menarik loh. Ini masih bisa jadi barang yang berguna tau Bu. Emang bisa jadi apa?
Daripada jadi sampah, jerigen bekas bisa diolah jadi pengki yang kuat dan tahan lama. Tumpukan sampah yang tidak terkelola bisa mencemari tanah, air, udara, bahkan membahayakan makhluk hidup. Tapi, dengan daur ulang atau recycle, kita bisa mengubah limbah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Recycle membantu mengurangi polusi, menghemat sumber daya alam, dan bahkan membuka peluang ekonomi lewat produk ramah lingkungan. Langkah kecil ini bisa membawa perubahan besar bagi bumi kita. Tunggu, jangan dibuang dulu. Kopi ini bisa berguna loh lebih dari sekedar dibuang. Yuk kita lihat gimana. Wah, begicotnya hilang. Iya, bekicot itu nggak suka sama kopi. Dan kopi ini juga bermanfaat loh buat tanaman, jadi jangan dibuang ya. Oh, begitu. Keren. Tunggu. Kamu ngapain? Ini buat pupuk cair. Emangnya bisa berguna buat tanaman? Pupuk cair organik bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan daya tahan tanaman, ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas tanaman. Tapi pupuk ini belum jadi. Waktuku, tinggal segini lagi. Duh, gimana nih guys? Pupuknya belum jadi. Masa depan kita bakal hancur kalau aku nggak ngerubah ini sekarang. Aku udah di sini, aku harus selesaiin misi ini daripada kembali masa depan tanpa melakukan perubahan apapun. Aku akan tetap tinggal, meskipun itu aku nggak bisa kembali ke masa depan. Meanwhile, Lihat, dunia kita telah berubah. Tidak ada lagi tumpukan sampah di sini. Kita berhasil. Perjuangan kita di tahun 2025 tidak sia-sia. Lihat itu, billboard zero waste sudah terpampang besar. Sepertinya dunia sudah menerapkan zero waste dengan baik. Tunggu. Ayo kita pergi ke patung di pusat kota. Dia telah mengorbankan segalanya demi masa depan kita. Dia telah menjadi rahmat bagi dunia ini. Dan lihat hasilnya. Dunia yang lebih baik, lebih asri, dan layak untuk dihuni. Dunia yang dipenuhi sampah bukan terjadi dalam semalam, tetapi akibat kebiasaan kecil yang terus dibiarkan. Lingkungan adalah rahmat yang harus dijaga, bukan dirusak. Konsep 5R menjadi kunci dalam gerakan Zero Waste untuk mengurangi dampak lingkungan. Refuse atau menolak barang yang tidak perlu, reduce atau mengurangi penggunaan barang sekali pakai, reuse atau menggunakan kembali barang yang masih layak, recycle atau mendaur ulang bahan yang diproses ulang, dan rot mengomposkan sampah organik. Jika setiap individu menerapkan prinsip ini, dunia yang lebih bersih dan lestari bukan lagi sekedar impian, melainkan rahmat yang bisa diwariskan untuk generasi mendatang.